Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Jangan lupa subscribe, sukai, dan berlangganan dengan cara aktifkan loncengnya dan bagikan video ini. Semoga jadi ladang amal bagi kita semua di yaumil hisab. Kali ini kita akan membahas seruan ruh setelah keluar dari badan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku sedang duduk bersila di dalam rumah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan memberi salam kepadaku. Maka aku berdiri untuk menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Duduklah pada tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin.' Aisyah melanjutkan ceritanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan meletakkan kepalanya pada punggungku dan tidur terlantang. Dengan tidak sengaja aku mencari uban yang ada pada janggutnya, dan terlihatlah 19 rambut yang telah memutih. Maka aku berpikir dalam hatiku dan berkata, sesungguhnya dia akan keluar dari dunia sebelum aku, dan tinggallah umat yang tanpa nabi. Maka aku pun menangis sehingga air mataku mengalir di pipiku dan jatuh menetesi wajahnya hingga dia terbangun dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, 'Apa yang membuatmu menangis, hai Ummul Mukminin?' Maka aku ceritakan apa yang aku rasakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi Mai?' Aku pun berkata, 'Katakanlah ya Rasulullah.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Engkau dulu yang mengatakan.' Maka aku pun berkata, 'Tidak ada keadaan yang paling menyusahkan atas diri Mai daripada saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkannya berduka cita di belakangnya, dan mereka berkata, aduh ayah, aduh ibu, dan orang tuanya berkata, aduh anakku.' Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Ini memang pedih. Tidak ada lagi yang lebih pedih dari itu.' Aku pun berkata lagi, 'Tidak ada kerelaan yang lebih berat atas mayit daripadanya saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah.' Para kerabat, anak dan kekasihnya meninggalkannya pulang. Mereka menyerahkan mayit tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beserta segala amal perbuatannya. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Apa yang lebih berat dari engkau katakan?' Aku pun berkata, 'Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat atau menyedihkan bagi mayit adalah saat masuknya tukang memandikan mayit ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Mereka mengeluarkan cincin pemuda itu dari jari-jarinya, melepas pakaian pengantin dari badannya, dan melepaskan sorban para syekh dan fuqaha atau ahli fikih dari kepalanya untuk memandikannya. Ketika itu ruhnya memanggil atau berseru saat melihat jasadnya telanjang dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Dia berkata, 'Hai tukang memandikan, aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau mencopot atau melepas pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan malaikat maut.' Dan ketika air dituangkan kepadanya, dia menjerit dan berkata, 'Hai tukang memandikan, demi Allah jangan kau tuangkan air panas, jangan kau gunakan air panas, dan jangan pula dengan air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawa.' Dan ketika dimandikan, dia berkata,
Demi Allah, hai tukang memandikan, jangan kau pegang diriku terlalu kuat atau kasar. Sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya nyawa. Dan ketika selesai memandikan dan diletakkan pada kain kafan dan diikat di bawah kakinya, ruh berseru, demi Allah, hai tukang memandikan, jangan kau ikat erat-erat kain kafan di atas kepalaku agar terlihat wajah keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku. Karena saat ini adalah terakhir aku melihat mereka. Hari ini aku akan berpisah dengan mereka dan aku tidak bisa melihat mereka lagi sampai hari kiamat. Ketika mayit akan dikeluarkan dari rumah, ruh berseru lagi, demi Allah, hai jamaah pengantarku, jangan tergesa-gesa membawaku sehingga aku berpamitan dengan rumahku, keluargaku, kerabatku dan hartaku. Kemudian mayit berseru lagi, demi Allah, hai jamaahku, aku tinggalkan istriku menjadi janda dan aku tinggalkan anakku menjadi yatim. Maka janganlah kalian menyakitinya, karena hari ini aku keluar dari rumahku dan tidak akan kembali selamanya. Dan ketika jenazah diletakkan pada keranda, ruh berkata lagi, demi Allah, hai jamaah pengantarku, jangan tergesa-gesa membawaku hingga aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku dan para kerabatku. Karena hari ini aku akan berpisah dengan mereka sampai hari kiamat. Ketika jenazah dipikul dan melangkah 3 langkah dari rumah, ruh berseru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dan ruh berkata, hai para kekasihku, hai saudara-saudaraku, hai anak-anakku, jangan sampai kamu terbujuk oleh dunia sebagaimana dia membujukku. Dan jangan sampai kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana dia mempermainku. Dan ambillah ibarat atau hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan apa yang aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan aku tidak membawa sesuatu apapun. Dan atas dunia Allah menghisapku, sedangkan engkau bersenang-senang dengannya, dan engkau tidak mendoakan aku. Ketika para jamaah mensolati jenazah dan sebagian ahli atau keluarga dan kerabatnya pergi dari musalla, ia berkata, demi Allah, hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa mayit atau orang mati akan dilupakan oleh orang yang hidup. Akan tetapi jangan lupa, jangan cepat-cepat pulang sebelum engkau menguburku hingga engkau melihat tempatku. Hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayit lebih dingin dari air yang dingin atau zamharir dalam hati orang-orang yang hidup. Akan tetapi janganlah cepat-cepat pulang. Dan ketika mereka meletakkan mayit di sisi kubur, ia berkata lagi, demi Allah, hai jamaahku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mendoakan kamu semua, akan tetapi engkau tidak mau mendoakan aku. Dan ketika mayit diletakkan pada liang lahat, ia berkata, demi Allah, hai ahli warisku, tidak aku kumpulkan harta yang banyak dari dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan banyak berbuat kebajikan, dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan tata krama. Maka janganlah kalian lupa mendoakan aku. Dalam suatu hikayat, Abi Kilabah menceritakan, sesungguhnya Abi Kilabah melihat atau bermimpi dalam tidurnya, seakan-akan kubur-kubur terbelah dan para mayitnya keluar dari dalam kubur dan duduk di pinggir kubur. Dan di depan setiap mayit ada talam dari nur. Dan Abi Kabilah melihat di antara mereka seorang laki-laki yang di depannya tidak terdapat apa-apa dari nur atau cahaya. Abi Kilabah bertanya pada laki-laki tersebut, kenapa aku tidak melihat nur atau cahaya di depanmu? Maka laki-laki itu menjawab, sesungguhnya para mayit itu mempunyai anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan untuknya dan bersedekah untuknya, dan nur atau cahaya itu berasal dari hadiah orang-orang tersebut.
sedangkan aku mempunyai anak yang tidak soleh dan tidak berdoa dan tidak bersedekah untukku. Karena itu tidak ada nur atau cahaya padaku, hingga aku malu kepada tetanggaku. Maka ketika terbangun Abi Kilabah menemui anak orang tersebut dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam tidur. Dan berkatalah anak itu, aku bertaubat di depanmu dan aku tidak akan mengulanginya lagi untuk selamanya. Maka giatlah dia dengan taat, berdoa dan bersedekah untuk ayahnya. Maka setelah sekian lama, Abi Kilabah bermimpi lagi dalam tidurnya, yaitu tentang kuburan-kuburan tersebut dan keadaannya. Dia melihat nur atau cahaya di depan laki-laki tersebut yang cahayanya lebih terang dari matahari dan melebihi daripada teman-temannya. Maka dia berkata, "Hai Abi Kilabah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Aku telah selamat dari rasa malu di antara para tetangga." Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa malaikat maut masuk ke tempat seorang laki-laki di Iskandaria atau Alexandria. Pemuda itu berkata, "Siapa engkau?" Malaikat maut menjawab, "Saya malaikat maut." Maka bergetarlah farish atau daging di antara lambung dan belikatnya pemuda itu. Lalu malaikat maut berkata, "Apa yang aku lihat pada dirimu?" Pemuda itu berkata, "Karena aku takut dari api neraka." Maka berkatalah malaikat maut, "Aku akan menulis sesuatu kalimat yang akan menyelamatkanmu dari api neraka." Pemuda itu berkata, "Benar malaikat maut." Lalu mengambil lembaran atau syahifah dan menulis di dalamnya, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ia berkata, kalimat ini dapat mencegah dari api neraka. Ada seorang pemuda ahli ma'rifat mendengar pemuda yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan pemuda ahli ma'rifat itu mengatakan, dalam kalimat ini terdapat nama zat yang sangat terkasih. Lalu bagaimana agar bisa melihatnya? Maka manusia itu berkata, semua orang yang mengatakan bahwa dunia beserta malaikat maut itu tidak bisa menyamai sedikit pun pada bobot Bismillah. Dan aku berkata, sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut tidak bisa menyamai sedikit pun, karena sesungguhnya dia malaikat maut yang mempertemukan kekasih dengan orang yang dikasihinya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.